Saya akan berbicara tentang 10 karakter kepemimpinan, ya, leadership traits. Karena di sini penting sekali kita yang mau jadi imperial, Anda harus punya leadership traits ini, karakter kepemimpinan ini, ya. Yang pertama, Anda harus punya impian dan tujuan yang besar. Big dream and goal. Kalau impian Anda nggak besar, ya, saya mah hanya 2 juta, bahkan 20 juta sebulan dari Atomi itu bukan mimpi yang besar, Bapak. Mimpi yang besar adalah saya penghasilan 1 miliar sebulan. Itu baru mimpi yang besar. Karena dengan mimpi yang besar ini, tujuan Anda juga besar. Mister Park menggambarkan dengan seperti jalanan yang berlobang. Kalau lobang-lobang ini lebih besar daripada ban mobil kita, udah pasti setiap ketemu lobang langsung mobilnya nyungsep ke dalam, ya. Lobang ini diibaratkan adalah masalah, ya, atau challenges, ya, atau rintangan di jalan yang kita sedang mengembangkan bisnis Atomi. Roda ban ini diibaratkan adalah impian. Jadi kalau masalah Anda lebih besar daripada impian Anda sudah pasti gampang nyerah. Maka dari itu, pertama seorang leadership atau seorang pemimpin harus punya karakter, punya impian yang besar. Supaya masalah apapun, dia lindas saja. Nggak masalah. Mau masalah sebesar apapun, karena impian saya lebih besar dari mereka. Impian besar itu harus sepertinya Anda kalau menuliskannya, Anda sampai gemeteran. Anda nggak yakin. Nah, itu baru impian besar. Kalau Anda yakin, itu bukan impian yang besar. Impian besar butuh iman, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak butuh iman, nggak perlu iman, udah pasti tercapai. Itu bukan impian yang besar, ya. Karena ingat, semua tujuan kita atau goal kita ini tergantung impian kita. Impian kita besar, udah pasti besar. Makanya Mister Park bilang apa? Kalau impian kita besar, masalah jadi kecil. Kalau masalah kita besar, impian kita pasti kecil. Tapi kalau nggak mau punya masalah, impian kita harus dibikin sampai super besar. Baru semua tidak ada masalah. Ya, karakter kepemimpinan kedua adalah champion mentality atau mentalitas juara. Saya belum pernah ketemu, ya, yang namanya seorang pemenang itu mentalnya mental tempe, Bapak Ibu. Tahu gak mental tempe? Dikit-dikit mewek, dikit-dikit nyalahin keadaan. Oh, saya nggak bisa tembus SM kan karena konsumen saya nggak ada yang belanja. Saya mah nggak bisa jadi diamond karena member saya nggak ada yang mau jadi sales master saya. Itu bukan champion mentality, Bapak Ibu. Itu mental tempe, ya, mental loser. Tahu kan loser? Pecundang. Karena kita semua di sini, ini kita sedang menjadi penulis cerita kita di Atomi. Kita punya cerita. Saya punya cerita. Anda punya cerita. Cerita apa yang mau Anda ceritain nanti? Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit pengen berhenti, dikit-dikit, udahlah, gua nggak mau ikut Zoom lagi, nggak mau ikut seminar lagi. Itu bukan champion mentality, Bapak Ibu. Anda tahu kan Usain Bolt lari berapa detik sih? Paling nggak nyampe 10 detik, ya. Itu dia latihannya bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, hanya untuk lari kurang dari 10 detik. Kenapa? Karena dia punya mentalitas seorang juara. Pelari tercepat, nggak tahu tahun berapa, ya. Mungkin udah ada lagi lebih cepat. Tapi semua atlet yang ada di Olimpiade, itu semua punya mentalitas juara. Nggak gampang nyerah, Bapak Ibu. Ya. Apa dia langsung tiba-tiba lari cepat kayak gitu? Enggak. Mungkin larinya 25 detik dulu, lama-lama jadi 23. Tapi dia percaya bahwa kemana saya mau capai, itu tergantung saya sendiri. Saya mau jadi pemenang Olimpiade, ya saya yang nentukan sendiri. Ya, jadi dia akan terus latihan sampai dia menjadi seorang juara. Itulah bisnis Atomi Anda. Anda harus terus lakukan sampai Anda jadi juara. Jangan nyalain orang. Kalau udah mulai nyalain orang, Anda punya mentalitas pecundang. Oke? Udah mulai nyalain sponsor, Anda pecundang.
mulai nyalain member apalagi, konsumen apalagi, atau bisnis Anda sudah pasti pecundang. Karena bisnis Anda yang tentukan. Mau jadi pemenang, mau jadi pecundang, Anda yang tentukan. Saya nggak punya uang karena keluarga saya miskin. Anda pecundang. Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak punya uang. Anda pecundang. Jangan bikin alasan apapun terhadap lingkungan Anda karena Anda yang menentukan kemana Anda akan pergi. Oke? Lalu yang ketiga, strategi kemenangan. Semua leader punya strategi. Waktu dia mau jadi SM, waktu dia mau jadi DM, SRM, sampai Imperial, mereka punya strategi. Tidak ada leader yang jadi secara alami. Saya ulangin. Tidak ada leader yang jadi SM, DM, sampai Imperial secara alami. Ngerti? Semua ada strategi bagaimana dia menang bisa jadi mastership. Jadi Anda harus punya strategi. Bagaimana ya saya bisa jadi SM? Bagaimana saya bisa naik ke DM, naik ke SRM? Nggak ada yang namanya alami, Bapak Ibu. Kalau Anda masih dengan pikiran bahwa saya bisa jadi imperial secara alami, Anda sedang mimpi di siang hari bolong. Saya akan jadi auto sales master dengan alami. Tidak ada, Bapak Ibu. Saya ulangi, tidak ada. Saya jadi auto sales master, ya, dapat pin ini tidak alami, nggak alami, ya. Saya bikin home party. Apa home party alami? Ya enggak, Bapak Ibu. Saya lebih mending duduk di rumah tidur nonton Netflix. Tapi saya bikin home party kenapa? Saya cari PV. Saya bukan nungguin PV masuk. Oh, buka aplikasi. Oh, kok nggak masuk ya? Besok kali masuk. Enggak, Bapak Ibu. Saya keluar, cari PV, bikin home party ke grup kiri, grup kanan. Sesering mungkin. Saya punya strategi. Mau menang main catur, kenapa saya tunjukkan dengan pion catur? Ada strategi, Bapak Ibu. Main catur pun ada strategi. Oh, saya bikin ke sini supaya Anda ke sini. Kalau Anda ke situ, saya ke sini. Ada strategi. Apapun yang Anda kerjakan, itu ada strategi. Mau lulus ujian aja ada strategi. Ya, Anda mau jadi S1, S2 ada strategi, artinya Anda harus belajar. Ya, itu strategi Anda sebagai mahasiswa. Atomi juga sama. Seorang leader harus punya strategi untuk dia menang. Bagaimana saya bisa memenangkan pertandingan atomi saya? Ya, kita semua sedang lari maraton kan? Saya sudah sering ngomong. Bagaimana bisa melampaui 1 kilometer, 2 kilometer, sampai 42 kilometer. Jangan pasif nungguin perintah dari sponsor Anda. Saya nggak bisa gini karena sponsor saya nggak aktif. Udah saya bilang, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Bagaimana Anda bisa memenangkan kepada mereka. Bantu mereka untuk bisa juga menang seperti Anda. Ya. Lalu yang keempat, membangun tim. Tidak pernah ada orang sukses sendirian. Saya belum pernah dengar orang sukses sendirian. Ya, kecuali Anda pegawai. Anda pegawai harus sukses sendirian. Supaya di bawah Anda ini jangan ada yang sukses. Supaya Anda bisa naik pangkat. Tapi kalau yang namanya bisnis, tidak ada yang namanya sukses sendirian. Anda lihat perusahaan-perusahaan besar. Amazon, Jeff Bezos, apa dia kerja sendirian? Enggak, Bapak Ibu. Dia ada tim orang-orang pintar dia. Jack Ma, pendiri Alibaba, dia ada punya tim orang-orang pintar dia, ya. Dia kerjasama dengan orang pintar. Mungkin dia bukan yang paling pintar, dia bekerja sama dengan orang pintar. Makanya Anda kalau berasa yang paling pintar, Anda pasti nggak punya tim, karena Anda berasa yang paling hebat. Jadi rendah hatilah sedikit. Ya, Mister Park bilang apa? Jadilah setengah pintar supaya orang yang setengah pintar mau bekerja sama dengan Anda. Jadi satu pintar. Bangunlah tim. Ya, saya pakai kata-kata apa? Dream team. Orang-orang impian Anda seperti apa? Orang yang jago presentasi. Orang yang hadir ke seminar
nggak pernah bolos. 1 tahun 12 kali SA, 52 kali ODS. Wah. Orang yang rajin home party, sehari bisa 3 kali seperti minum obat. Orang yang setiap hari bisa bawa PV 300.000. Ini adalah tim impian Anda kan? Caranya gimana Anda bisa dapat orang-orang tersebut? Anda jadi dulu orang tersebut untuk timnya sponsor Anda. Sebelum Anda menjadi leader yang hebat, Anda harus menjadi pengikut yang hebat dulu terhadap leader Anda. Bisa gak Anda menjadi tim player yang hebat? Bisa gak Anda dulu yang jadi kriteria yang Anda mau dapatkan orang-orang di dalam tim impian Anda? Anda dulu jadi orang pertama. Kalau Anda belum bisa, Anda udah pasti nggak dapat orang seperti ini. Anda dulu yang memulai apa yang mau Anda lakukan kepada tim Anda. Anda dulu yang memulai untuk timnya leader Anda. Bisa nggak? Ya. Lalu yang berikutnya, terus mensponsor orang. Keep sponsoring, ya. Sampai Anda jadi imperial pun, imperial tetap sponsoring orang. Bukan recruiting. Saya nggak demen kata-kata rekrut orang. Kalau Anda rekrut, itu Anda seperti memperkejakan orang untuk Anda. Seperti dia pegawainya Anda. Ya, Anda seorang bos rekrut orang supaya dia bekerja untuk Anda jadi sukses. Salah. Di Atomi kita menggunakan kata sponsoring. Join our team supaya Anda bisa saya sponsor. Tahu, seperti orang tua mensponsor anak-anak asuh, anak-anak yatim, bukan tujuannya supaya anak yatim ini bekerja cari duit untuk Anda. Anda sedang mensponsor anak yatim ini supaya anak yatim ini bisa menjadi orang sukses, kan? Sama. Di Atomi juga kita sedang mencari orang siapa yang mau kita sponsorin supaya dia bisa jadi orang sukses. Makanya Anda seorang leader yang seperti apa? Anda cari orang supaya dia bekerja untuk Anda atau Anda sedang mensponsor orang supaya dia jadi orang sukses. Itu penting, Bapak. Ya, Anda harus tanya lagi ke diri Anda. Saya cari member untuk apa ya? Tujuannya supaya saya pairing lebih banyak atau mereka yang pairing lebih banyak? Ya. Terus mensponsor ini bukan tindakan yang hanya sekali doang. Sampai Anda imperial, Anda terus sponsoring orang. Ya. Lalu yang berikutnya, hormati orang lain. Respect other people. Ya. Anda tidak akan bisa menjadi leader yang dihormati kalau Anda tidak menghormati orang lain. Menghormati apa? Pikiran mereka, perasaan mereka, atau pilihan-pilihan mereka. Ya, Anda harus hargai, hormati. Karena nggak semua orang situasinya sama dengan Anda. Kalau Anda bisa mengerjakan atomi 8 jam, bukan artinya semua orang bisa mengerjakan atomi 8 jam. Hormati. Jangan dicaci maki, lalu Anda keluarin karena dia tidak bisa mengikuti jalan Anda. Jangan. Karena Anda akan menjadi leader yang akan dihormati pada saat kita menghormati orang lain. Jadi di Atomi, kita harus menjadi leader yang bisa fleksibel. Kalau member kita hanya bisa, partner kita hanya bisa melakukan Atomi 1 jam, ya sudah. Jadikan dia partner yang melakukan 1 jam. Selebihnya ngapain? Cari partner lain. Cari partner lain, cari terus, kan tadi saya sudah bilang, sponsoring orang terus supaya Anda bisa mendapatkan leader di jaringan Anda yang seperti Anda yang mau sampai ke Imperial Master. Jadi jangan caci maki apalagi konsumen Anda. Ini orang ya, disuruh Zoom nggak mau, suruh ke seminar nggak mau, suruh ke SA nggak mau, cuma mau pakai produk. Lalu saya tanya dia, dia di awal Anda sudah tanya belum? Dia mau jadi konsumen atau mau jalanin bisnis? Kalau dia hanya mau jadi konsumen, ngapain disuruh Zoom? Ngapain disuruh ikut seminar? Hormati keputusan orang lain. Kalau dia bilang, saya cuma mau pakai Hemohim, ngapain saya mesti ikut Zoom?
Iya kan kamu supaya bisa jalani bisnisnya. Saya nggak mau jalan bisnisnya. Hormati keputusan dia. Kalau Anda ke supermarket, tiba-tiba manajer suruh, Anda ikut meeting ya nanti jam 10. Loh, saya cuma mau beli telur. Nggak bisa, Anda harus ikut meeting supaya Anda bisa jadi sukses. Loh, saya ke supermarket Anda cuma mau beli telur. Hormati keputusan orang lain. Ya, jadi kalau Anda mau menjadi leader yang baik, jangan memaksakan kehendak Anda kalau memang dia nggak mau. Cari lagi orang lain. Mister Pak kan gampang bilang apa? Ada yang nanya dia seperti ini, Mister Pak, kalau ada member saya yang tadinya aktif menjalankan bisnis, tiba-tiba dia mundur loh Pak. Gimana tuh Mister Pak? Saya mesti apain orang itu? Dia bilang apa? Ya biarin aja. Anda cari orang lain. Jangan dikusak-kusik orang itu. Kalau dia masih jadi konsumen ya udah bersyukurlah. Ya, seandainya orang itu mau keluar pun, dia bilang apa? Biarin dia keluar. Jangan ditahan-tahan di Atomi. ID-nya dipakein terus seperti orang bodoh. Banyak orang bodoh seperti itu. Orang itu udah nggak mau jadi member Atomi, tetap dibelanjain setiap tahun supaya dia nggak bisa lari ke orang lain. Itu kan orang bodoh. Mister Park bilang, biarin aja dia pergi. Kalau dia bisa sukses di tempat lain, kenapa Anda paksa di tempat Anda? Itu Mister Park lo ngomong gitu. Jadi jangan jadi orang bodoh ya, Bapak Ibu. Kalau member Anda nggak mau jadi membernya Anda, biarin aja dia pergi. Jangan dibelanjain ID-nya. Buat apa dipegang-pegang terus ID-nya dia nggak pernah belanja. Itu orang bodoh. Hormati keputusan orang lain. Kalau mereka mau pergi, silakan. Anda mau sukses di sana. Saya doakan Anda sukses di sana. Siapa tahu dia bisa lebih sukses. Biarin. Walaupun di bisnis yang lain sekalipun. Mister Park yang bilang. Ya, kalau Anda nggak pernah dengar berarti Anda kurang nonton video Mister Park. Nontonin semua video Mister Park. Pasti Anda ketemu. Yang berikutnya yang ketujuh. Belajar. Tidak ada leader yang tidak suka belajar. Semua leader adalah pelajar. A good student. Tapi bukan cuma berhenti sampai belajar ya. A good student dia akhirnya menjadi pengajar. Belajar dari apa? Dari siapa saja. Dari apa aja. Apapun yang Anda bisa belajar, belajar. Siapapun yang Anda bisa belajar, belajar dari dia. Banyak leader-leader di Atomi Anda bisa belajar kan, terutama dari Chairman Pak Han-gil. Belajar dari Chairman. Kalau Anda nggak mau belajar dari leader-leader lain, belajar dari Chairman. Semua materi yang Chairman bawakan Anda tonton 10 kali. Itu cara Anda belajar. Kalau saya belajarnya selain dari Chairman, ada dari Jim Rohn. Saya tonton semua videonya Jim Rohn. Semua udah habis saya tonton. Belum ada satu video Jim Rohn yang saya belum tonton. Saya sudah habis semua. Dan saya kalau nonton video, minimal 3 kali. Kadang bisa 10 kali. Kalau Mister Park, saya minimal 10 kali. Ya, ada beberapa videonya mungkin udah 100 kali. Jadi cara Anda belajar adalah Anda tonton ulang, baca ulang, berulang-ulang sampai meresap ke dalam alam bawah sadar Anda, sampai Anda yang berikutnya adalah action. Pembelajaran Anda jangan hanya menjadi pengetahuan Anda. Pembelajaran Anda harusnya membuat Anda melakukan lebih banyak action tindakan di lapangan. Cara Anda belajar kedua adalah dengan melakukan action, tindakan. Itu cara belajar yang paling ampuh. Nggak ada lagi cara belajar yang paling ampuh selain melakukan action. Mister Pak pakai apa? Contohnya, anak naik sepeda. Ada gak anak yang mau naik sepeda, dia cuma dengerin papanya ngajarin gitu ya, tapi nggak pernah naik sepeda? Ada gak? Tiba-tiba dia jago, bisa ngetrail gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau mahir naik sepeda, ambil sepeda, langsung digoes. Jatuh kan? Bangkit lagi. Goes lagi. Jatuh lagi kan? Jatuh sampai berdarah, bangkit lagi. Itu Mister Park ajar. Itu cara belajar yang paling ampuh. Belajar teori itu cuma 20%. Cukup 20%. 80%-nya Anda di lapangan. Jatuh, berdarah, bangkit lagi. Jatuh, berdarah, bangkit lagi. Sampai Anda mahir.
Jadi kalau Anda masih belum bisa presentasi, presentasi terus. AO, 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 presentasi lagi. AEO, AEO, presentasi lagi. Sampai Anda luas. Itu yang saya lakukan dengan presentasi hemohim saya. Awal-awal AEO, Bapak Ibu. Salah-salah, biarin. Pembelajaran paling baik adalah pada saat kita bikin salah. Jadi kita tahu. Makanya waktu Anda sedang presentasi, direkam. Supaya Anda bisa dengar ulang. Kalau enggak, Anda nggak tahu di salahnya di mana. Waktu saya rekam, saya tahu, oh salahnya di sini, saya perbaikin. Presentasi kedua, sudah nggak salah. Tapi yang lain salah lagi, perbaikin. Tindakan akan membawa hasil. Ya, itu yang akan membedakan kondisi Anda sekarang dengan impian Anda, ini adalah tindakan. Di mana Anda mau mencapai impian-impian Anda, harus melalui tindakan. Tanpa tindakan atau action, ini hanya berupa impian belaka, hanya berupa angan-angan belaka. Ya. Lalu yang kesembilan, setelah Anda belajar, tadi saya bilang apa? Jadilah pelajar, lalu menjadi pengajar. Anda harus bisa ngajar. Ya. Seorang murid yang baik adalah seseorang yang menjadi guru. Kalau dia cuma belajar terus, dia nggak akan jadi leader. Seorang leader harus bisa duplikasi. Makanya saya pakai gambar copy and paste. Ya kan? Pertama Anda jadi belajar dulu. Jadi pelajar, belajar dari guru Anda. Lalu Anda tinggal copy and paste, duplikasi apa yang diajarkan kepada murid Anda. Anda sekarang mulai menjadi pengajar. Karena pada saat Anda mengajar, Anda juga sedang belajar lagi. Kalau Anda cuma belajar, Anda nggak akan belajar lebih dalam. Cuman belajar aja ya. Tapi pada saat Anda ngajar, Anda belajar lagi yang berikutnya. Level Anda berbeda. Pada saat saya presentasi Hemohim, saya sedang belajar lagi. Cari materi, saya belajar. Ya, waktu salah, belajar lagi. Cari materi yang berikutnya, belajar lagi. Ya, jadi setiap saya mengajar, saya sedang belajar. Ini adalah karakter kepemimpinan yang kesembilan. Karena Anda mau duplikasi dan delegasi apa yang Anda kerjakan sekarang. Anda nggak akan bisa tanpa mendelegasi pekerjaan Anda sekarang, Anda kerjakan sampai imperial. Nggak bakal bisa, Bapak Ibu. Mulai Diamond Master, pekerjaan yang tadi Anda kerjakan sebelum sampai Diamond, mulai Anda delegasikan kepada Sales Master Anda. Betul nggak? Anda Diamond Master punya dua Sales Master kiri, dua Sales Master kanan, kan? Kalau Anda yang masih mengerjakan tugas mereka, Anda bukan seorang pemimpin. Masih daftarin orang, masih belanjain orang, Anda bukan leader. Makanya Anda tidak heran tidak bisa naik jadi Sharon. Seorang pemimpin harus bisa mendelegasikan pekerjaan dia sebelumnya. Harus diajar, ngajarin cara mereka melakukan apa yang Anda kerjakan sampai Anda jadi diamond. Supaya para sales master ini bisa jadi diamond master. Pada saat mereka jadi diamond, Anda jadi share. Ya, makanya nggak heran para leader dalam tanda petik mereka senantiasa tetap jadi diamond karena mereka tidak punya karakter yang kesembilan ini. Tidak bisa ngajar, tidak bisa delegasi, dan yang terakhir tidak bisa duplikasi apa yang dia kerjakan. Ya, yang ke-10, yang terakhir, karakter kepemimpinan harus terus berkembang ke yang lebih baik tentunya ya. Berkembang itu sudah pasti yang lebih baik, bukan berkurang. Kalau bahasa Inggrisnya evolve menjadi yang lebih baik ya. Let today be better than yesterday. Biarlah hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Jadi setiap hari Anda harus lebih baik. Setiap hari Anda harus lebih baik daripada yang kemarin. Ya. Makanya Jim Rohn bilang apa? Don't wish it were easy, wish you were better. Jangan berandaikan, jangan mengharapkan menjadi mudah, tapi harapkanlah Anda menjadi lebih baik.
Ya, don't wish for less problem, wish for more skill. Dia bilang seperti itu. Jangan mengharapkan lebih kurang masalahnya, tapi harapkanlah Anda lebih punya banyak kemampuan. Skill Anda lebih baik. Ya, harus terus berkembang. Pengembangan diri ini seumur hidup. Ya, jadi yang namanya pengembangan diri itu nggak bisa cuma sampai Anda jadi diamond. Udah berhenti saya baca buku, berhenti saya dengerin materi-materi yang pengembangan diri. Nggak bisa Bapak Ibu. Evolve ini, perkembangan ini seumur hidup sampai Anda meninggal Bapak Ibu. Contohnya ya, kalau di Indonesia nggak ada musim gugur kan? Nah, kalau di Kanada sini ada musim semi, musim panas, summer, ya musim gugur, musim dingin. Nah, pada saat musim gugur, itu daun-daun yang tadinya hijau di masa summer mulai mati. Lalu rontok. Lalu dibuang ke tempat perapian. Ya, kalau Anda tidak lagi berkembang, itu seperti daun yang tadinya hijau, mulai mati, mulai rontok, mulai dibakar. Jadi berhati-hatilah orang yang berasa sudah pintar. Saya nggak perlu belajar lagi. Saya sudah tahu semuanya. Nah, berhati-hatilah orang seperti ini. Artinya, Anda sedang mati, sedang mengalami kematian. Ya, Anda harus seperti daun yang terus hijau. Mau terus belajar, mau terus berkembang, mau terus dibimbing oleh sponsor Anda atau mentor Anda siapapun. Ya, jadi inilah 10 karakter kepemimpinan di mana kalau Anda belum ada 10-10-nya, Anda harus terus bekerja, terus berkembang, mengalami pengembangan diri sampai Anda bisa punya 10 karakter kepemimpinan ini kalau Anda mau menjadi leader yang baik dan benar di Atomic. 구독, 좋아요 눌러주세요.